Obat sejati untuk mengobati kecemasan adalah bukan dengan menghilangkan penyebabnya, tetapi dengan menghadapi kebenaran yang diungkapkannya. Dan kebenaran itu brutal dan pahit. Anda membangun identitas berdasarkan separuh jiwa Anda, dan sekarang separuh dari jiwa Anda yang lainnya menuntut untuk didengar. Kecemasan adalah tubuh yang berusaha mengimbangi jiwa yang telah dibungkam. Anda merasakannya bukan ketegangan di dada yang muncul entah dari mana. Pikiran yang berpacu seolah-olah melarikan diri dari sesuatu yang bahkan tidak Anda pahami. Ketegangan terus-menerus seolah-olah ada sesuatu yang salah, bahkan ketika semuanya nampak baik-baik saja. Dan yang lebih buruk, bahkan orang-orang di sekitar Anda tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam hidup Anda. Anda tersenyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja, walaupun di dalam hati Anda berteriak, namun tidak ada seorang pun yang mendengar. Sekarang berhentilah sejenak. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kecemasan yang menguasai Anda setiap hari bukanlah masalah sebenarnya? Bagaimana jika itu hanya gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam yang mencoba muncul dari jiwa Anda? Carl Gustav Jung, salah satu pemikir terbesar dalam psikologi mendalam, percaya bahwa kecemasan bukanlah kegagalan, disfungsi, atau masalah kimia sederhana. Baginya, kecemasan adalah panggilan dari jiwa, tanda bahwa sebagian diri Anda telah diabaikan, dicekik atau ditolak begitu lama, sehingga sekarang mereka mencoba muncul kembali dengan kekuatan penuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda merasa begitu cemas tanpa alasan yang jelas? Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri mengapa? Bahkan ketika mencoba mengendalikan pikiran dengan bermeditasi, bernapas dalam-dalam, atau mengikuti nasihat dangkal seperti berpikir positif, perasaan itu tetap ada, seperti kehadiran tak terlihat yang mengejar Anda. Mungkin itu karena Anda mencoba membunuh pembawa pesan tanpa mendengarkan pesannya. Kalian berkata bahwa neurosis merupakan pengganti penderitaan yang sah. Dengan kata lain, kecemasan muncul ketika Anda berusaha melarikan diri dari sesuatu yang harus Anda hadapi, seperti luka lama atau kebenaran yang membuat Anda tidak nyaman, yaitu bagian diri Anda yang Anda kunci di ruang bawah tanah pikiran Anda, dan Anda berharap tidak akan menghadapinya lagi. Namun, jiwa Anda memiliki rencana yang berbeda, dan kecemasan adalah tanda bahayanya. Video ini bukanlah buku panduan pengembangan diri yang dangkal. Saya tidak di sini untuk memberitahu Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena mungkin tidak demikian jika Anda terus mengabaikan apa yang coba dikatakan oleh jiwa Anda. Video ini adalah cermin, dan jika Anda memiliki keberanian untuk menelitinya hingga akhir, Anda mungkin menemukan sesuatu yang belum pernah ditunjukkan oleh siapapun kepada Anda. Makna sebenarnya dari kecemasan Anda, dan bagaimana kecemasan dapat berubah dari musuh menjadi penuntun. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan terus melarikan diri ataukah Anda akan menatap langsung apapun yang menghantui Anda? Kecemasan yang Anda hadapi bukanlah sesuatu yang random, dan jelas bukan ketidakseimbangan kimiawi seperti yang Anda yakini selama ini. Bagi Jung, gejala psikologis adalah ekspresi simbolis pada apa yang terjadi jauh di dalam jiwa kita. Dan kecemasan khususnya adalah tanda bahwa Anda sedang berperang dengan diri Anda sendiri. Namun itu bukanlah perang yang disadari, itu adalah konflik bawah tanah yang merupakan pola kekuatan yang membentuk siapa diri Anda yang sejati dan diri Anda yang palsu atau ego Anda. Kecemasan tidak disebabkan oleh terlalu banyak berpikir. Kecemasan disebabkan oleh keterputusan hubungan. Ketika ego atau bagian diri Anda yang mengidentifikasi diri dengan topeng sosial, dengan rutinitas, dengan kendali,
kehilangan kontak dengan alam bawah sadar, keretakan internal pun lahir. Anda merasa tidak aman, bahkan tanpa alasan. Anda merasa takut akan masa depan, bahkan ketika semuanya relatif baik-baik saja. Anda merasakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh apapun, baik kesuksesan, hubungan yang baik, maupun gangguan. Mengapa ini terjadi? Karena alam bawah sadar mencoba memulihkan keseimbangan. Dan alam bawah sadar berusaha untuk menarik perhatian Anda. Bila Anda hidup hanya untuk memenuhi harapan eksternal, untuk menarik perhatian, untuk mengikuti naskah yang bahkan tidak Anda tulis, Anda telah mengingkari jiwa Anda. Dan jiwa yang ditolak itu akan berwujud. Yang pertama adalah bentuk ketidaknyamanan, kemudian berwujud kecemasan. Dan jika Anda terus mengabaikannya, maka yang terjadi adalah keruntuhan dari jiwa sejati Anda. Carl Jung tidak melihat kecemasan sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai pembawa pesan simbolis, pembawa panggilan untuk individuasi, proses menjadi diri Anda yang sebenarnya. Namun untuk itu, perlu untuk menyadari bahwa kecemasan membawa pesan, metafora, serta simbol, sesuatu di dalam diri Anda yang sedang sekarat agar bagian lain dapat lahir. Namun, ego Anda takut akan transformasi ini dan melawannya. Inilah medan perang yang sebenarnya. Apakah Anda merasa seperti kehilangan kendali? Faktanya, Anda tidak pernah benar-benar memiliki kendali itu. Hanya ilusinya. Kecemasan mencoba menunjukkan kepada Anda bahwa ada jurang antara siapa Anda dan siapa Anda yang sebenarnya atau yang sejati. Dan selama jurang itu tidak dihadapi, kekosongan itu akan terus tumbuh. Namun apa sebenarnya yang berada di jurang itu? Apa yang disangka, apa yang ditekan dan dilupakan? Di bagian berikutnya kita akan menyelam lebih dalam lagi ke bagian titik tergelap dari jiwa Anda untuk memahami hubungan antara kecemasan dan bayangan dan mungkin cara untuk menghadapinya. Anda akan mengerti bagaimana kecemasan tidak benar-benar ingin menghancurkan Anda, tetapi justru ingin membangunkan Anda. Baiklah teman-teman, saya kira video kali ini sampai di sini dulu. Di bagian berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi untuk memahami tentang kecemasan. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga semuanya selalu sehat dan berbahagia selalu. Terima kasih yang telah like, subscribe. Rahayu.